Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Bimbel Chief. Nah, kemarin kita telah mempelajari mengenai medan magnetik. Nah, selanjutnya dibahas lanjut di induksi elektromagnetik. Nah, apa itu sih induksi elektromagnetik? Nah, induksi elektromagnetik ini adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan atau penghantar akibat perubahan fluks magnetik. Jadi ketika kita gerakkan ini magnet yang disimbolkan B, kita gerakkan ke dalam, nanti akan muncul perubahan fluks magnetik yang dapat dilihat perubahan atau gerakan dari jarum galvanometer ini. Jadi ini namanya galvanometer. Nah, ini galvanometer. Kalau kita gerakkan magnetnya masuk atau sebaliknya dia keluar, nanti ada terjadi perubahan jarum dari galvanometernya. Nah, ini diakibatkan adanya perubahan fluks magnetik. Nah, apa itu fluks magnetik? Jadi, fluks magnetik itu merupakan jumlah garis medan magnet yang menembus suatu luasan tertentu dan dilambangkan dengan ini simbolnya flux. Nah, flux magnetik ini didefinisikan sebagai hasil kali antara medan magnet yang itu tadi simbolnya B, hasil kali antara medan magnet B dengan luas bidang A yang tegak lurus dengan induksi magnetnya. Nah, maksud kata tegak lurus ini apa? Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ini ada garis-garis medan magnet yang ini kan, B. Nah, dia tegak lurus dengan apa? Dia tegak lurus terhadap suatu luasan. Nah, ini luasannya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini merupakan luasannya dari kumparan. Jadi misal pada gambaran sebelumnya itu kan kumparannya digambarkan seperti ini. Ada kumparan yang dimaksudkan luasannya itu adalah dari ujung sini sampai di sini. Ini adalah penggambaran dari luasan. Jadi dari kumparan ini kita representasikan gambarnya sesederhana ini. Nah, ada B dan ada juga garis normal. Garis normal itu dia tegak lurus terhadap luasan bidang atau luasan kumparan yang seperti tadi, dia tegak lurus. Jadi ini kita simpulkan sebagai N. N itu apa? Garis normal. Jadi N ini garis normal. Nah, karena B dan N-nya ini tegak lurus atau sejajar, B dan N ya, jangan B dengan terhadap luasan dulu, B dan N. Nah, B-nya ini kan, B dan N-nya ini kan sejajar. Nah, kalau kita masukkan di sini cos 0 itu kan nilainya 1, maka persamaan yang pertama itu sama G juga, karena nilai cos 0 itu sama dengan 1, maka fluksnya ini sama dengan A, yaitu luas permukaan dengan satuan meter persegi dikali dengan B, induksi magnetik, yang satuannya itu Weber per meter persegi, atau bisa kita sebut juga Tesla. Oke, nah ini ada penjelasan keterangan dari persamaannya yang di atas. Jadi tetanya ini adalah sudut yang diapit antara B dengan A dengan arah normal bidang A. Seperti ini tadi yang saya gambarkan. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ke latihan soalnya. Nah, ada soal yang dimana sebuah bidang seluas 100 cm persegi ditembus secara tegak lurus oleh garis-garis gaya magnet yang kerapatannya 5 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, kita di sini di challenge untuk menentukan besar flux magnetik yang dilingkupi bidang tersebut. Jadi, yang diketahui di soal yaitu, kita tulis diketahui. Yang diketahui di soal apa? Adanya luas 100 cm persegi. Jadi A-nya itu sebesar 100
sentimeter persegi. Nah, ingat satuannya ya. Karena yang dicantumkan di soal itu sentimeter persegi, kita harus ubah dulu karena untuk dimasukkan ke persamaannya, luasannya itu harus satuannya meter persegi. Jadi, kalau sentimeter persegi diubah jadi meter persegi, dia naik 4 kali karena dia persegi kan naik yang awalnya kalau tidak ada tanda atau simbol kuadrat di sini. Kalau dia naik 2 kali kan dia cukup dikali 100, tapi karena adanya kuadrat di sini berarti 100-nya dikuadratkan menjadi 10.000. Berarti dia naik 4 kali. Berarti dapat ditulis di sini perubahannya menjadi 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, selanjutnya kita ketahui di soal ada garis-garis gaya magnet yang kerapatannya 5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi langsung saja kita tulis B-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Oke. Dan diketahui juga tetanya itu ditembus secara tegak lurus oleh garis gaya. Berarti tetanya di sini sebesar 0 derajat karena dia lurus, tegak lurus. Maksud tegak lurusnya itu dia sejajar. Jadi misal ada sebuah luasan di sini, ini adalah penggambaran B-nya, dia tegak lurus dan dia sejajar dengan tadi garis normalnya. Berarti di sini nilainya tetanya sama dengan 0 derajat. Jadi yang ditanyakan adalah besar flux magnetiknya. Besar flux magnetiknya. Oke, jadi cara menyelesaikannya kita menggunakan persamaan yaitu flux sama dengan B, yaitu garis medan magnet dikali dengan suatu luasan dikali dengan cos theta. Nah, kebetulan B-nya ini kan langsung saja kita masukkan, kita kurungkan supaya lebih mudah kita tuliskan supaya terpisah. A-nya di sini tadi kita sudah ubah 1 kali 10 pangkat minus 2, ya kan? Terus dikali dengan nilai cos theta, nilai cos 0 itu sama dengan 1. Jadi 5 dikali 1, 5. 10 pangkat, kalau awalnya ini kan 10 dan 10 sama, berarti langsung saja kita jumlahkan. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Pangkatnya kita jumlahkan karena dia sama-sama kan satuannya di sini 10, 10. Jadi kita jumlahkan saja pangkatnya jadi 5, jadi hasil akhirnya 5 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya apa? Untuk flux magnetik satuannya adalah Weber. Oke lah, itulah tadi pembahasan mengenai materi flux magnetik. Jika kalian masih bingung, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Bimbel Chief. Sampai jumpa di video selanjutnya.